Mak, jadi kalau seandainya tangan kalian nisan ini sama nisan ini sampai apapun permintaan kalian, termasuk kekayaan, bisa terwujud. Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Dewiro. Oke, hari ini kita berada di Desa Mentoro, Kota Tuban, teman-teman. Di lokasi ini adalah sebuah makam keramat yang dipercaya adalah pesugihan dari Joko Tingkir. Jadi di sini adalah ada sebuah makam dari Syekh Abdurrahim. Beliau adalah cucu dari Joko Tingkir, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus di perjalanan ini di makam keramat Desa Mentoro, Kota Tuban, yang masih diam-diam melakukan praktek pesugihan, teman-teman. Di sini dikenal dengan makam dari Syekh Abdul Rohim, cucu dari Raja Pajang Raden Wijaya, atau biasa dikenal dengan Joko Tingkir, teman. Dan di sebelah kiri ini adalah makam umum, teman ya. Jadi ini ada makam umum dan hutan pohon, teman. Dua. Jadi depan ini adalah area dari makam Syekh Abdurrahim ya, yang cukup tenang, teman ya. Dengan area sebelah kiri adalah makam warga kayaknya. Dan lokasi ini dipercaya banyak orang datang di sini berziarah demi meminta pesugihan, teman-teman. Wah, nggak tahu lagi. Dan ada satu yang menarik dan bikin kontroversi ya, teman-teman. Jadi ada satu artikel yang saya baca, nanti sumbernya akan saya masukkan di link deskripsi ya. Di deskripsi akan saya tuliskan, cantumkan link sumbernya. Jadi lokasi ini menjadi kontroversi karena kemunculan secara tiba-tiba tanpa ada sejarah yang jelas makam dari Mbah Banjardowo. Jadi Banjardowo ini yang tidak tahu kejelasannya, yang membuat para sejarawan dan budayawan itu geram, teman, dan ingin segera diusut tuntas dan mengembalikan citra dari tempat ini. Jadi tempat ini adalah awal muasalnya dikenal makam dari Syekh Abdul Rohim, karena kemunculan makam di depan kita ini yang membuat citra dari lokasi ini menjadi lokasi pesugihan, teman-teman, yang membuat banyak orang yang ahli sejarah dan budayawan itu tidak terima, berharap segera diusut oleh pemerintah karena merusak citra dari Syekh Abdul Rohim itu sendiri, teman-teman. Jadi memang sangat kontroversial. Dan ini adalah makamnya yang menurut informasi yang saya baca itu tiba-tiba ada dan muncul tanpa ada kejelasan sejarah siapa Mbah Banjardowo ini, teman. Jadi ada satu mitos, tempat ini secara diam-diam melakukan praktek pesugihan, teman-teman. Jadi memang sangat rahasia sekali dan banyak kontroversinya. Cuma ada satu hal mitos yang ya sekalian percaya apa enggak ya. Cuma jadi kalau seandainya tangan kalian nisan ini sama nisan ini sampai apapun permintaan kalian, termasuk kekayaan, bisa terwujud. Jadi kayak gini, teman, kita coba ya, kita dari bawah ini sama
Nah, ini harus nyampe, kesananya harus nyampe. Kalau nyampe, apapun keinginan kalian terwujud. Waduh, harusnya nyampe teman. Kalau nyampe, tapi ini tingginya panjangnya sekitar 2 meter lebih ya. Secara logika, ukuran manusia normal Indonesia itu kayak nggak bakal nyampe. Nah, jadi ya saya harap teman-teman nggak percaya sih. Karena di sini banyak sekali bekas-bekas ritual dan dupa, ada dupa ya. Dan ada sumber yang mengatakan bahwa makam ini juga tidak jelas asal muasalnya teman-teman. Jadi asal muasalnya itu tidak jelas, yang menjadi polemik yang membuat beberapa budayawan itu tidak terima dan berharap ini diusut ya, untuk disegera diluruskan, karena sebenarnya di sini tuh makam dari Syekh Abdul Rohim. Jadi yang sejarahnya tertulis itu bahwa beliau adalah cucu dari Joko Tingkir, yang area lokasi ini sekarang dipercaya banyak orang pesugihan seperti itu. Dan agung, jadi ini keramik baru, bukan zaman peninggalan zaman dahulu ya. Jadi bukan keramik yang sudah tua atau udah lama. Jadi memang terindikasi makam ini adalah makam palsu. Ya walam, percaya apa enggak, menurut hati kecil saya sih seperti itu temen ya. Dan nanti jangan kemana-mana, nanti kita akan ke makamnya Mbah Syekh Abdul Rohim. Napa? Nggih sampun, Pakde. Kula tanget-tanget lokasi niki saged ta? Dadi niki lokasi nopo mek crita mawon sejarah. Oh, le panjenengan ten mriki kerja acara nopo, Pak? Nggih, badhe ziarah. Ziarah nggih. Niki pun pirang dinten ten mriki panjenengan? Wingi kula nembe mantuk dik wingi 12 dinten. Oh, 12 dinten ten mriki. Pun pirang anu, Pak? Napa? Pirang suwe ten mriki punan? 12 dino, Mas. Ora dino. Asline pundi, Pak? Suban. Oh, Singgahan. Singgahan niku celak-celak Tuban nggih. Oh, ziarah pun 12 dinten. Oh, wis. Mugi. Oh. Ampun disyuting nggih. Hah? Ampun disyuting nggih. Nggih. Nggih, Pak. Matur suwun, Pak nggih. Jadi ini bapaknya lagi ritual teman atau ziarah, jadi kita geser ke makamnya dari Mbah Syekh Abdul Rohim. Jadi tadi mbahnya juga nggak mau di syuting ya teman. Jadi ini adalah makam dari, sudah kita masuk ya. Jadi ini adalah makam dari Mbah Abdul Rohim yang dijuluki juga Mbah Syekh Abdul Rohim, yang dijuluki Pringgodani teman ya. Dan ini adalah susunan pengurus dulu teman ya. Ini ada tata tertibnya. Waktu ziarah sampai jam 4, tetap cuma lagi tutup. Dan menurut cerita di sini tuh banyak yang mengunjungi teman ya. Ini adalah musola, cuma ini dikunci teman-teman makamnya, jadi kita nggak bisa masuk ya. Emang kita nggak ketemu sama juru kunci, pengen masuk tapi ya belum bisa masuk ya. Jadi ini adalah makamnya dari Syekh Abdul Rohim. Dan kita nggak bisa masuk. Jadi gimana teman-teman? Jadi seperti itu aja sih ya. Jadi lokasi dari Syekh Abdul Rohim yang menurut saya gimana ya?
kontroversial sih, kontroversi sih. Karena memang ada sebuah makam yang buat sebagian orang itu merusak citra dari Syekh Abdul Rohim sendiri, atau yang dijuluki Ringo Dani ya. Jadi saya kembalikan ke teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu tentang cerita dari tempat ini ya, di Desa Mentoro, Kota Tuban. Jadi di sini diam-diam dijadikan praktek pesugihan, teman-teman, yang memang banyak orang tahu. Jadi tadi itu ceritanya saya ngopi di sebelah sana, agak jauh sih, sekitar 5 kiloan. Beliau saja tahu tentang cerita lokasi ini yang sering dibuat pesugihan. Ya, saya kembalikan aja ke teman-teman semua ya. Dan buat teman-teman yang asli warga Tuban yang tahu tentang lokasi ini, bisa sharing dan komen di bawah. Nggak ada orang yang bisa saya wawancarai sih. Jadi mungkin cukup sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada almarhumah Syekh Syekh Abdul Rohim ya. Lokasi yang seharusnya tempat peristirahatan terakhir, yang hanya kita doakan, hanya bisa kita panjatkan doa agar beliau tenang, tapi dibuat menjadi tempat pesugihan bagi beberapa oknum ya. Oke lah, kalau ada kata lagi mohon maaf teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. The Wiro Channel.